Halo teman-teman Yudi Sport, sekarang kita mau ngebahas soal sepak bola Indonesia dan kita sudah kedatangan tamu khusus dari Forum Pecinta Sepak Bola Indonesia. Dewan pengarahnya di sini ada Bang Nalendra. Halo Bang Nalendra, sehat ya Bang ya? Baik. Sehat ya Bang? Sehat. Corona nih banyak susah semuanya Bang, sepak bola nggak jalan-jalan di Indonesia Ya, nih. kita berdua cepet jalan lah kalau sepak bola Indonesia. Tapi mungkin nggak Bang kalau Indonesia kondisi kayak gini? Mungkin aja dengan protokol kan saya juga dengar bahwa PSSI akan subsidi ya kalau nggak salah ya untuk klub-klub buat sepak bola, dan itu saya bilang sih cukup baik lah. Tapi tanpa penonton ya nggak ada feelnya nggak keluar. Ya kita doakan Doain aja semuanya sepak bola jalan. kita jalan ya. Betul. Kangen soalnya nonton sepak bola Indonesia ya Bang ya. Kangen Banget. Nah ini Bang izin kita mau ngebahas soal sepak bola Indonesia dengan Bang Nalendra ini. Khususnya Indonesia ini kan bakal sibuk nih beberapa tahun ke depan ini. Betul. Termasuk juga Piala Dunia U20. yes. Nah ngelihat ya situasi sepak bola kita nih dengan ketua umum yang baru, kemudian juga ada beberapa pergantian, ada Sinteyong. Semua kenal Bang nama Sinteyong kan. Ada harapan baru di sana, tapi belakangan malah rame lagi. Sebenarnya kita ada masa depan cerah nggak sih untuk sepak bola Indonesia? Sepak bola Indonesia itu sangat cerah, tapi bagaimana kita bisa semua stakeholder ya, artinya dari pemain, ketua umum PSSI, jajarannya, pelatih, ataupun semuanya dari para pemegang stakeholder lah, semuanya itu harusnya bisa membangun sepak bola ini. Nah, membangun sepak bola ini kan tidak bisa kayak bikin candi Prambanan lah, gitu. Tapi kita harus buat dari U16, U6, 8, 10 dan bertahap. Dan harus mempunyai silabus yang satu untuk SSB ini. SSB kan banyak ya Bang, punten dipotong kan SSB banyak nih, nggak cukup tuh untuk melahirkan talenta sepak bola Indonesia ketika nanti udah dewasa kan nanti bakal bagus. Talenta banyak, cuman bagaimana kita bisa mendidik mereka dasar sepak bola. Karena saya tahu bahwa pemain sepak bola Indonesia yang under U18 itu sangat baik lah. Tapi kemudian setelah U18, 20 mereka tidak memaintain makanan, tidak latihan tidak benar, atau mereka punya pelatih tapi karena silabusnya nggak ada, akhirnya setelah U18, 20 mereka biasanya berubah karakteristik pemainnya. Dari fisiknya berubah, terus kemudian tata cara mainnya pasti berubah mereka. Karena kenapa? Nggak ada guidance di awal. Harusnya Indonesia itu bisa buat, PSSI itu bisa buat guidance sampai U21, di mana nanti dari situ mereka bisa tahu gitu loh, guidance jadi enak. Jadi oh ya, pemain Indonesia karakteristiknya A, kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Kita bisa bikin taktiknya begini, pelatihnya harus begini. Kenapa kita begini? Itu kan semuanya bisa dipelajari. Itu kan scientific gitu loh. Kalau Bang Nalendra lihat sebenarnya karakter pemain kita nih kayak gimana sih? Kan bakat alam ya. Pemain Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke bakatnya beda-beda. Kalau kita lihat, kalau kayak dari Sumatera Utara dan segala macam, itu lebih banyak ke fisik. Tapi kalau Papua itu fisik sama teknik. Nah ini menarik ya Bang ya, ngebahas tentang talenta karakter pemain Indonesia ini. Tadi dibilang di mana? Sumatera Utara itu fisik ya. Di Papua itu teknik dan fisik. Teknik fisik ya. Nah, terus ada di Jawa itu biasanya visioner, mereka pemain-pemain yang bisa ngoper bola. Di Sulawesi mungkin ada karakter lain, Kalimantan ada lain. Nah, bagaimana sekarang semua stakeholder itu lihat kita butuh pemain ini kayak apa? Karena kita banyak nih karakteristiknya. Dari contoh kalau kita bilang Papua itu kan Afrikanya Indonesia. Artinya tekniknya pasti mirip orang Afrika karena dia Malaysia kan. Nah, kalau kita yang di Sumatera atau di Kalimantan tekniknya kayak apa? Nah, itu harus bisa kita combine gitu loh. Nggak bisa semuanya Papua, nggak bisa semuanya orang Batak. Tapi bagaimana cara mengcombine kelebihan-kelebihan dari pulau-pulau ini menjadi satu tim, namanya Timnas Indonesia. Kebetulan saya kan wartawan olahraga juga ya Bang. Waktu itu beberapa kali ngikutin Timnas Indonesia lewat Coach Rahmat Darmawan, ada Alfred Riedel. Ini beda nih, kalau Coach Rahmat Darmawan tuh cepat kan dari sayap Bang, cepat tuh dia pakai pemain-pemain yang punya kecepatan tinggi tuh. Kalau Alfred Riedel patokannya nih karena ngeliat pemainnya seperti ini dia counter attack tuh, jadi bertahan counter attack. Nah itu kan berarti kan masih belum jelas nih di Indonesia ini Bang sebenarnya. Jadi gini, karakteristik pemain Indonesia banyak itu kan tergantung dari coachnya, pelatih timnas mau bermain seperti apa. Artinya kalau dari Mas Yudi bilang
Dulu Bang Rahmat Darmawan main wing, Iya. main kecepatan. Kalau Bang Alfred Riedel, Pak Alfred Riedel mainnya lebih counter attack. Artinya dia melihat ada kekuatan-kekuatan di situ. Nah ini kan tinggal coachnya mau cari pemain apa. Nah permasalahannya per hari ini bukan pemainnya apa, tapi pemain ini bagaimana bisa menuju hal itu. Artinya apa ya, itu dari U6, 10, itu dari awal dulu diselesaikan. Kita nggak bakal pernah punya timnas kuat kalau kita nggak melupakan dasar-dasar bagaimana membangun sepak bola, industri sepak bola yang baik. Nah kalau kayak gitu berarti butuh proses Bang ya? Sangat butuh proses. Kalau pemirsa atau mungkin yang nonton ini kan kadang-kadang, termasuk saya ya, kalau kalah dikit wah gergetan banget nih. Sama saya juga begitu. Nah makanya kalau gitu kan kita butuh, oh wajar kalah, masih proses. Gimana kita tahu itu bagian dari proses itu? Nah sekarang kalau kita lihat di Indonesia ini ada Liga U12 itu Liga Kompas ya. Liga Kompas, top skor, top skor dan segala macam. Nah itu harusnya kan ini bagus. Tapi harusnya ada buat U10-nya, U8-nya. Dari 8 lah, kita kalau bilang dari U6 susah. U8, U10. Nah, kemudian SSB ini harus punya, saya bilang tadi balik lagi, harus punya sistem pelatihan yang jelas. Nah, itu harus PSSI yang buat. Bagaimana nih U8 tahun buat, U10 gimana, U12 bagaimana. Jadi nanti mereka grafiknya kita bisa baca, gitu loh. Pemain ini berpotensi apa enggak. Nah, kalau kita lihat di luar negeri, mereka udah tahu, oh ini bakatnya bagus, ini bakatnya jelek. Contoh kita coba namanya, pasti tahu penyerang MU itu namanya Marcus Rashford. Yes. Marcus Rashford di umur 17 tahun, tingginya belum 180 something. Dalam waktu 1,5 tahun dia hampir tinggi naik 20 cm. Nah, itu kan artinya grafik yang tadi turun, total naik dia. Awalnya itu akan dibuang, tapi karena setelah U17 dia peningkatannya sangat tinggi, dalam tinggi badan, kekuatan dan segala macam, akhirnya dia bisa jadi tim utamanya di Manchester United. Nah kalau kita kan enggak, kita nggak pernah melihat grafik itu. Jadi semua pemain bola itu harusnya di Indonesia itu sudah mulai bikin sistemnya adalah sport science. Jadi semua itu dihitung dengan saintis. Bakat aja nggak cukup. Bakat boleh. Wah ini pemain ini contoh akan menjadi next siapa. Kita lihat lah banyak di luar negeri. Mungkin pernah tahu namanya Marco Litte itu pemain Brazil. Dia itu dianggap sebagai nextnya Ronaldo dulu. Sekarang malah main di Liga India atau di mana. Kenapa? Karena bakat aja nggak cukup. Harus ada kemauan, sport science yang baik. Nah, baru dia bisa menjadi pemain bintang. Artinya PR federasi kita khususnya ini banyak ya. PR federasi itu bukan hanya memikirkan Piala Dunia, bagaimana cara ngerekrut pemain Indonesia, naturalisasi. Pemain naturalisasi di Belandanya bagus, pas balik ke Indonesia kita tahu. Ya kita udah banyak bukti lah, nggak perlu kita sebutin. Tapi ini menarik juga nih, kalau misalnya federasinya bagus, hasil timnasnya mungkin kalah beberapa kali, mungkin orang gagal nih itu federasinya nih. Walaupun mungkin bagian dari proses ya. Tapi kalau misalnya federasinya cakadut nih, tapi sepak bolanya menang, orang mikirnya berhasil federasinya. Nah, itu kan stigma masyarakat sebenarnya. Jadi masyarakat publik umum ini kan tidak pernah melihat proses. Dan kedua, PSSI ini hari ini, federasi ini kan tidak pernah bilang, oh kita sudah melakukan proses A, B, C. Artinya harus ada komunikasi publik yang lebih baik. Gitu loh. Jangan dilihatkan, mau maaf gitu, ribut pelatih sama federasi. Yang hal kayak gitu hilangin aja, tapi bagaimana memproses pemain ini. Sepakat itu. Ngomong-ngomong soal pelatih nih, Sinteyong katanya tanggal 22 Bang mau kesini Bang, dan mau menggelar TC, akhirnya ikut setelah debat panjang. Mereka bakal bikin TC training camp di Indonesia, di Bogor ya kalau nggak salah ya. Di Bogor mungkin jadi salah satu alternatif, tapi terdekat mungkin di Madia, di GBK di Jakarta. Harapan kita apa ya, layak gak sih kita berharap dari sosok ini dengan rentetan kejadian ini gitu? Gue sih pengennya sih ya kayak timnas Korea waktu di bawah Sinteyong menang lawan Jerman itu, bisa gak sih jadi kayak gitu? Pertanyaannya cukup menarik tapi ini lucu. Sinteyong, semua pemain Korea Selatan hampir semua wajib militer. Iya. Mereka punya VO Max yang lebih tinggi dan segala macam. Artinya pelatih tinggal mengasah sedikit. Di Indonesia ini kan bagaimana kita meningkatkan VO Max-nya dulu.
Pemain Indonesia, pemain VOMax-nya saya tahu di bawah rata-rata semua. Nggak ada sebagus pemain Korea, nggak ada. U18-nya iya bagus, tapi pas setelah mereka jadi timnas senior, mereka biasanya turun. Nah, Sinteyong ini pekerjaan berarti satu dulu. Fisik. Bagaimana meningkatkan fisik mereka. Kalau fisik sudah jalan, baru kita kemudian baru ngomong teknik, mau taktik dan segala macam. Tapi kalau kita punya taktik bagus, kita punya skill bagus, tapi fisik jelek, main 60 menit habis itu keram kaki atau nggak bisa lari ngejar bola, itu kan lebih ya kita ada kebobolan di ujung kan. Iya, terakhir-terakhir. Nah, kan banyak kejadian kayak gitu. Sering. Udah menang 2-0 jadi 3-2. Iya. Kalau kita lihat, kalau kita lawan Thailand lah, kita menang 2-0 totalnya bisa 3-2. Iya. Tapi kalau kita yang kebobolan duluan kayaknya susah jadi 3-2 gitu. Iya. Pas kita kebobolan, Iya. ngejar satu-satu itu susah. Tapi waktu itu Bang, Indonesia lawan Qatar, inget gak yang Indra Safri ya? Iya. U19 atau 23 ya? U19 ya. Itu kan kita ketinggalan 5-0 loh. Iya. Jadi tiba-tiba 4-5 kalau nggak salah gitu. Ya, tapi kalah kan? Iya sih. Tapi kan ngeliat heroiknya tuh jujur aja kalau sepak bola tuh dapet banget Nah, sebenarnya. kalau heroik, kita ngomong heroik, kita punya bakat alat heroik, ya balik lagi. Yang beberapa hal ini nggak dipenuhi, nggak jadi juga. Iya benar. Karena akhirnya pas timbul heroik, pemain itu akhirnya berusaha lebih keras. Akhirnya apa? Yang timbul mereka cedera. Cedera otot, ligamen rusak, apapun itulah. Dan akhirnya kemana? Karir mereka mati. Jadi heroik aja tidak cukup. Tidak cukup ya. Tapi semuanya harus dijalankan dengan baik dan benar. Ya. Kita bakal lagi bahas soal pelatih ini, nggak ada habisnya nih kalau ngebahas soal pelatih. Dari forum pecinta sepak bola Indonesia ngelihat kisruhnya Sinteyong, bukan kisruh, nggak boleh ngomong kisruh ya, maksudnya ya drama-drama inilah gitu. Sinteyong PSSI mau di TC di Jakarta, tapi yang satunya mau di Korea. Nah, mending kalau pelatih asal Korea Selatan kayak gini, mending lokal atau Korea Selatan sih? Kan track record kita tahu ya, tapi kan ada suara-suara yang kalau begini mah mending pelatih lokal aja. Kalau saya bilang gini, pelatih lokal cukup baik, tapi Oke. Experience membawa pemain nasional ke Piala Dunia atau ke World Cup dan segala macam ada Sinteyong, dan dia punya experience itu. Dia sudah pernah lawan Jerman, dia sudah pernah lawan siapapun. Pertanyaannya adalah, apakah publik Indonesia, pecinta sepak bola ini semua akan menaruh harapan yang sangat besar kepada Sinteyong? Itu akan menjadi pertanyaan sangat besar. Kurang dari setahun loh persiapannya dari sekarang nih. Dan ada lucunya, Indonesia ini harusnya, itu saya masih ingat dulu zamannya coach siapa itu, dia mau 3 bulan mereka udah narik TC itu dulu. Siapa tuh pelatih nasional kita tuh? Yang asing. Aslinya Alfred Riedel kalau nggak salah. Oh, ya. Ya, jadi 3 bulan sebelum pertandingan mereka semuanya udah di camp dalam waktu 3 bulan. Mereka latihan bareng segala macam. Nah, sebenarnya itu cukup bagus. Tapi kan kemudian para pemilik klub dan klub ini akhirnya Biar rame gitu loh. Nggak mau, karena dibutuhkan juga sama klubnya waktu Iya. itu. Lagi bagus lagi di titik-titik pentingnya Ya, di bayangin liga. misalkan contohnya klub A diambil 5 pemain Iya. buat nasional. Nah, kan Terbaiknya. dia kan 5-nya gimana gitu loh. Padahal pas di timnasnya nggak jadi pemain inti banget. Nah, iya. Dia ngerasa gimana klub ya, iya sih benar sih. Terus di situ kan tidak 23 pemain tapi 35, 50. Ini kan yang jadi apa ya? Kasihan juga klubnya gitu. Jadi memang balik lagi, kalau kita mau bikin visi seperti di luar negeri, ya itu ada silabus dulu di awal. Karena jadi pemain sepak bola nanti di masa depan itu di Indonesia sudah punya visi misi. Oh, kita main tuh begini. Saya kekuatan di sini. Kita mainnya begini. Oh, taktik kita ini. Jadi pada saat mereka dicomot untuk visi, mereka udah gak bakal ribut. Iya, ya. Kamu jadi bek kanan ya. Oke. Udah ngerti. Udah paham Nah, sistemnya. oh ini belok ini, pemain ini pasti masuk sini, ini taktiknya juga udah paham kan. Federasi ingin TC di Jakarta. Coach Sinteyong beberapa kali pengen TC di Korea Selatan. Alasannya di Korea Selatan ya selain karena pandemik juga ya. Juga karena banyak klub Korea Selatan yang dia kenal, jadi bisa uji coba sama timnas Indonesia. Nah, kalau di Jakarta, alasan dari federasi karena ini ada tim U16, U19, U23, dia pengen berjenjang. Kalau kan pelatih kepalanya kan Coach Sinteyong nih. Iya. Nah, ini kalau misalnya dia di Korea Selatan kan susah, kata federasi begitu. Yang logika menurut forum pecinta sepak bola Indonesia yang mana? Saya lebih baik Sinteyong di Indonesia. Sinteyong di Indonesia? Ya. Kenapa begini?
karena dia kan pelatih kepala tidak hanya untuk nasional, bukan untuk senior, tapi untuk beberapa Semua. jenjang. Artinya dia bisa latihan bareng. Dan dia bisa melihat, oh ini potensi ini bisa ditarik ke sini, yang ini ke sini. Nah, memang akan menjadi pertanyaan adalah fasilitas kita lawan Korea gimana. Tapi saya pikir fasilitas itu kan kalau tempat fitness ya kita banyak tempat fitness. Buat measure, buat dia relaksasi segala macam sudah banyak. Jadi saya pikir nggak terlalu signifikan di Korea. Cuman permasalahan cuma satu. Di klub di luar, mau di Korea, di Jepang itu satu stadion itu udah punya lengkap semua. Betul. Nah, kalau di Indonesia lengkap tapi kan buat umum juga, itu yang selalu menjadi masalah kan, itu aja. Iya. Miris ya Bang. Kadang-kadang PSSI kalau latihan harus ini loh Bang, gantian sama umum gitu. Sewanya juga kan kadang-kadang oh ini nunggu dulu nih karena yang sebelumnya belum selesai. Ya mau gimana ya? Ya kan dulu saya masih ingat bahwa federasi itu kan ingin menciptakan satu sport center lah. Saya masih ingat itu di daerah Bogor kalau nggak salah. Iya betul. Di Bogor, di mana dia nanti punya berapa lapangan, sudah siap fitnessnya buat ini dan segala macamnya. Jadi kayak sport komplek kayak di luar negeri lah. Ya kita harapkan itu jalan. Gitu. Dengan kalau itu jalan, jadi artinya pemain itu udah stay di sana, udah ada tempat tidurnya, udah segala macam gitu. Iya. Tapi belum kejadian ya. Bahkan kantor PSSI aja belum punya sampai sekarang. Kantor PSSI sekarang masih di FX ya. Iya, nyewa Bang. Tapi itu enggak. Ya nanti kita doain selesai lah. Amin. Karena harus PSSI itu harusnya berkantor di GBK ya dulu ya. Dulu iya di GBK, tapi karena direnov kan. Sekarang belum bisa masuk lagi. Bisa masuk lagi.